Aguhige Senpai, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kita langsung melanjutkan alur cerita Ronan yang mana ia sedang melawan tikus-tikus yang menyerang Grand Cappadocia. Dan oke dah, seperti apa kisahnya? Kita langsung aja lah di capcus. Ronan yang sedang kesakitan merasa lega karena ada instruktur Nobiros datang. Waktunya tepat sekali instruktur, kalau kau tidak datang, maka mungkin tikus-tikus itu bakal kabur. Kau terlalu banyak ngoceh Ronan, kalau kau cerewet seperti itu, artinya kau sudah baik-baik saja kan? Kalau kau merasa dirimu lebih kuat, seharusnya kau harus berjuang sampai akhir Ronan, tidak tersungkur seperti itu. Murid yang aku ajari pedang harus kuat mentalnya Ronan, walaupun tubuhnya tercabik-cabik, ia harus tetap bergerak walaupun cuman menggerakkan mulutnya. Ampun dah nih cewek ganas bener. Cirita yang diteror jadi kincep dah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan kabur, gerak 1 senti saja. Rasanya seperti mau dicabik-cabik. Apa ini? Kenapa tubuhku ketakutan seperti ini? Apa yang kau lakukan pada tubuhku? Gaswat. Kemudian Nobiros datang, ia langsung menggenggam muka si Cirita. Si Cirita panik. Mau kau apakan aku, ha? Diam, Cuk. Kau membuatku kesal. Kau telah melukai muridku. Dan yang paling penting, kau telah menyita waktu istirahatku. Gara-gara kau, aku disuruh berlari ke sini. Kau akan menerima akibatnya dasar setengah elf. Waduh dah, gaswat dan aliran mana mengalir dengan deras yang kemudian memunculkan mulut ular raksasa di hadapan Cirila. Anjir dah, Cirila benar-benar panik sampai-sampai ia menghirup mana racun yang dikeluarkan oleh si ular yang kemudian ia pun ambruk. Lah cemen amat. Ronan yang melihat itu jadi ngeri-ngeri sedap dah. Guru Nobiros powernya nggak ngotak, cuman mengeluarkan aura mana. Udah langsung KO, bener-bener badas nih cewek. Kau bisa berdiri kan Ronan? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat ini. Tapi yang jelas, Akademi menyuruhmu untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi di sini. Aku malas banget berurusan dengan administrasi, tapi yang jelas Ronan, kau harus ikut ke Rodolan. Waduh, mendengar kata Rodolan, Ronan langsung kincep. Itu tempat mengerikan bagi siapapun yang ditaruh di sono. Wah, 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 Ronan jadi ingat di kehidupan masa lalunya. Wah, 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 itu adalah penjara tanpa ampun. Gile itu dada. Dan ternyata tempat penjara itu mengapung di aliran laut yang deras. Jir, itu mah impel downnya dunia Ronan ya. Ngeri nih bos. Ya gimana nggak ngeri ya? Di Rodolan ini sangat terkenal dengan metode penyiksaannya yang nggak ngotak. Para sipir penjara tidak akan berhenti menyiksa sampai mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari yang mereka siksa. Gile ini mah. Dan oke, Ronan pun berdiri dan langsung mengiyakan. Ia akan memberikan semua informasi yang ia dapatkan gitu ya. Tapi ia juga ingin masuk ke Rodolan. Ia ingin tahu tentang apa yang direncanakan sama tikus-tikus ini. Soalnya ia penasaran apakah tikus-tikus ini ada kaitannya dengan Ahayute. Nobiros cuman diam, soalnya ini bukan wewenangnya. Ya, ia harus minta izin dulu gitu ya. Tapi Shin pun berpindah. Semua blacksmith yang diserang golem-golem telah diselamatkan. Mereka diselamatkan oleh para akolet akademi. Tapi jumlah yang terluka terlalu banyak. Sampai-sampai para akolet kewalahan. Di situ juga ada Maria. Ia sepertinya kelelahan gitu ya. Asele juga ada, Cita juga ada. Si Cita malah sudah ngos-ngosan itu. Waduh, waduh, kasihan amat. Kemudian ada seseorang yang datang. Orang itu memanggil Asele dan Maria. Mereka berdua langsung melirik orang yang memanggil itu. Ternyata itu Ronan. Yo, kalian semua, kalian baik-baik saja kan? Aku dengar Maria berhasil dengan cepat meminta bantuan di luar. Dan juga Asele dan Cita berhasil menolong orang-orang yang terjebak di runtuhan. Wah, kalian hebat sekali ya. Aku jadi bangga dengan kalian semua. Tapi Cita perlu perawatan, Ronan. Ia tampak kelelahan karena terlalu sering menggunakan aura magic.
Waduh, kasihan amat nih makhluk kecil. Ya, kalian bisa bernafas lega sekarang karena aku berhasil meringkus dua tikus pembuat onar. Mereka berdua akan dikirim ke tempat yang menjadi mimpi buruk mereka. Kalian bersiaplah, aku akan memastikan informasi penting untuk kalian berdua. Dan oke, beberapa saat kemudian, di tebing hutan akademi, di situ Ronan dan instruktur Nobiro sedang berdiri di ujung tebing. Mereka menunggu seseorang yang datang untuk menjemput dua begudal pengganggu itu. Dan itu dia orangnya, muncul sayap burung yang besar. Ternyata burung itu membawa seseorang dengan topeng burung yang aneh. Burung besar itu mendarat dan menatap dua tikus yang sudah diringkus. Maafkan keterlambatan kami, Nona Nobiros. Kami terlambat merespon informasi darimu, tapi sekarang kami sudah datang dan biarkan kami yang urus sisanya. Waduh, ada tiga orang yang pakai topeng burung. Siapa mereka itu ya? Wah, siap sekali dua makhluk ini ya. Sepertinya mereka makhluk setengah jadi. Aku jadi merasa jijik. Kami sebagai instrugator baru pertama kali melihat makhluk seperti ini. Wah, bisa dipenjara lagi. Sepertinya kita akan bersenang-senang ya. Terima kasih instruktur Nobiros, kamu membawakan kami mainan baru yang menyenangkan. Wah, terima kasih Nona, kami bawa dulu ya. Kalian tunggulah, karena setelah interogasi selesai, kami akan menghubungi kalian. Kami berharap kalian terus bekerja keras ya. Ini semua demi keamanan kerajaan kita. Dan wush, para instrugator pergi dengan burung besarnya. Nobiros dan Ronan hanya bisa melihat para tikus setengah jadi itu dibawa terbang sama para instrugator. Ronan, aku tidak tahu apa yang diperoleh para pengganggu itu, tapi sepertinya para instrugator sangat senang dengan tangkapanmu itu. Kita akan menunggu kira-kira 1 minggu dari sekarang. Jadi istirahatlah, jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Oke, siap instruktur. Dan oke dah, semuanya telah selesai. Grand Cappadocia yang telah hancur mulai dibenahi kembali sama para blacksmith. Semuanya bekerja sama untuk membangun kembali kota para blacksmith, yaitu Grand Cappadocia. Sedangkan Ronan, ia kembali ke kelasnya Nobiros dan ia dilatih langsung sama Nobiros. Dan yang ditunggu-tunggu pun tiba, panggilan dari Rodolan. Ya, panggilan dari Rodolan diterima sama Nobiros dan Ronan. 1 minggu telah berlalu dan mereka akan langsung OTW ke penjara paling mengerikan di Pileon, yaitu Rodolan. Dan terlihat itu ya, ada seseorang yang berteriak-teriak kesakitan. Ternyata ia sedang dipretelin, gile. Malahan dicabut satu giginya. Waduh, oglek apa ya? Buset dah, tanpa ampun ini instrugator. Wah, beneran gak waras sih cara menyiksanya. Ampun dah. Dan oke dah, Ronan dan Nobiro sudah sampai di Rodolan. Mereka disambut oleh pria tua. Pria tua itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Karak. Ia adalah seorang inkuisitor. Selamat datang para pemberani. Kami menyambut kedatangan Anda dengan baik. Silahkan masuklah ke kediaman kami. Aku akan antar Anda berdua ke tangkapan kalian. Mungkin sedikit mengerikan, tapi nikmatilah. Wah, semengerikan apa ya? Ronan jadi penasaran. Apa tidak apa-apa, instruktur Nobiros. Aku merasa orang ini memiliki aura gelap yang menyeramkan. Diamlah, kau akan tahu jika kau melihat tikus-tikusmu itu, dan kau akan segera tahu kenapa mereka itu disebut instrugator Nightmare. Dan oke dah, beberapa saat kemudian, karena lokasi tahanannya jauh, Ronan dan Nobiros berjalan lumayan lama. Sudah sekitar 15 menit mereka berjalan ke lorong-lorong sempit. Dan sambil jalan, si Karak memberitahu kalau dirinya telah mendapatkan informasi kalau nama organisasi yang mereka naungi adalah Nebula Clazi. Lah, Nebula Clazi. Ronan baru mendengar nama itu di kehidupan sebelumnya. Ia tidak pernah mendengar nama itu. Nama apa Anda tuh? Karat kembali menjelaskan kalau semua teror yang dilakukan Nebula Clazi sudah terbongkar semuanya, mulai dari pengumuman gereja suci, penghancuran pusat penelitian Alzheimer, dan sekarang penghancuran Grand Cappadocia. Dan semua perbuatan organisasi ini telah tersebar di kerajaan.
Tapi mereka belum buka mulut terkait siapa orang-orang yang terlibat dengan organisasi ini. Mereka masih bungkam. Kemudian Ronan bertanya, apa Inquisitor Karak tidak mendapatkan informasi tentang Starlight atau tentang bintang yang jatuh? Wadah, apa yang kau katakan anak muda? Ya, aku bertanya demikian karena penasaran. Soalnya, saat aku bersembunyi ketika mendekati mereka, aku mendengar kalau mereka sedang merencanakan kedatangan bintang Starlight. Dan juga bintang itu akan segera jatuh ke bumi. Wah, 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 Karak langsung mode on. Wah, ia langsung memegang topeng burungnya. Ronan merasa aura aneh muncul dari Karak dan ternyata, anjir, beneran serem ini si Karak. Ia langsung mengeluarkan aura mengerikan dari dalam tubuhnya. Ronan yang melihat itu jadi paham apa yang dikatakan sama Nobiros itu memang benar kalau orang ini nightmare, sang mimpi buruk. Kemudian Karak memasuki penjara. Ia malah bersemangat sekali ketika memasuki penjara itu. Aku kesal sekali karena ternyata tikus-tikusmu masih menyimpan banyak rahasia ya. Aku juga bersemangat. Kalian semua jangan panik ya. Setelah aku membuka pintu itu, kalian jangan shock berat. Jir, apa anda itu? Serem cuk. Apa yang dilakukan sama orang tua ini? Gaswat ini mah. Ronan sampai melongo itu dah. Dan terlihat itu si Eudin dan Cirila. Mereka terlihat mengerikan. Luka-luka terlihat di sekujur tubuh mereka. Dan lagi, si Eudin malah digantung badannya doang. Gile ini mah. Tapi si Karak memberitahu kalau si Eudin itu memiliki skill regenerasi yang kuat. Setiap dipretelin, orang itu langsung menyembuhkan diri. Jadinya Karak nggak tanggung-tanggung untuk menghajar si Eudin. Kemudian si Karak mengambil besi panas yang mana ia todongkan kepada Eudin dan cres. Jir, si Eudin malah kesakitan. Ia langsung menjerit-jerit sekuat tenaga. Teriaklah, teriaklah kawanku. Kau ternyata masih memiliki informasi lainnya. Aku merasa kecewa denganmu kawanku. Waduh dah, beneran sedeng ini tope burung. Dah, pakai nodong besi panas ke arah Nobiros lagi. Malah hantam masih Ronan juga. Waduh, waduh. Cepat katakan orang udik. Cepat katakan orang udik, kenapa kau masih menyimpan banyak informasi yang tidak kau sampaikan kepadaku? Kenapa, ha? Apa kau masih mau menerima rasa sakit dari setiap regenerasimu itu, ha? Atau kau mau kujadikan rendang pedas mercon, ha? Kalau kau tidak mau itu, cepat katakan apa yang kau belum katakan. Sungguh Tuan, sungguh aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Tolong Tuan, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Lah, malah nggak mau ngomong lagi. Apa kau tidak kasihan, ha? Dengan rekan elfmu itu? Itu dia, itu. Ia tidak memiliki regenerasi loh. Itu cuma setengah elf yang lemah. Apa kau mau melihat dirinya kesakitan lagi? Ayo, ayo, ayo. Wah, gile. Ronan yang melihat itu jadi merasa kasihan dah. Sepertinya kematian lebih baik daripada harus menderita seperti itu. Cepat katakan kawanku, atau kau mau merasakan besi panasku lagi? Maaf menyela Inquisitor, mungkin mereka bukan tidak mau bicara, tapi mereka tidak bisa bicara. Jir, beneran tidak bisa bicara. Inquisitor baru sadar sesuatu, tapi Nobiros malah bingung. Apa maksudmu, Ronan? Kenapa dia tidak bisa bicara? Apa dia syariawan atau gimana? Bukan seperti itu, instruktur, tapi ini terkait segel kutukan yang ditanam. Ini kan sering terjadi pada mata-mata yang menyusup ke suatu wilayah. Biasanya mereka akan ditanam segel kutukan untuk tidak membocorkan rahasia ketika mereka tertangkap. Mungkin yang terjadi pada kedua orang itu adalah segel kutukan yang membuat mereka tidak bisa berbicara dengan rahasia mereka. Apa itu benar, kawanku? Kalau begitu, aku punya metode lain untukmu. Tunggu di sini saja ya. Aku akan mengambil sesuatu yang menarik untukmu. Dan oke, si Karak pun pergi dari ruangan itu dan ia mau mengambil alat untuk menangani segel kutukan. Dan oke dah, gasken. Ini dia alatnya, sebuah telur. Lah, telur? Apaan itu, Cuk? Kenapa bentuknya aneh sekali? Dan ini dia bentuknya betul-betul telur, tapi ada matanya. Gile, episode ini serem banget, dadah.
Perkenalkan, mereka ini Kurs A. Mereka adalah pemakan kutukan. Aku sering bermain-main dengan mereka. Kalian lihat ya bagaimana mereka beraksi. Dan ya, mulai dipasangkan Kurs A itu ke jidatnya si Eudin. Dan shoot! Wah, Kurs E-nya mulai mengikat jidatnya si Eudin. Dan tuang! Eudin berteriak kencang, ia kesakitan, sangat-sangat kesakitan malahan, yang kemudian Krusei pun mengubah warna, dan Eudin langsung koma. Sip dah, selesai, kutukanmu sudah dimakan. Sekarang katakan dengan jujur ya, apa yang dimaksud dengan bintang yang jatuh? Mendengar pertanyaan itu, Eudin pun langsung mengatakan, bintang yang jatuh adalah kedatangan makhluk abadi. Kami adalah para pembawa obor yang mana sedang menunggu bintang yang jatuh. Jir, Cirila yang mendengar itu langsung panik. Apa yang kau katakan, Eudin? Tutup mulutmu. Sayang sekali, dia tidak akan menuruti ucapanmu, Nona cantik. Teruskan, Eudin. Kami, Nebula Kazli, sedang memusnahkan segala halangan yang menghambat kedatangan bintang suci yang abadi. Mereka adalah anak-anak bintang yang akan datang ke dunia fana ini. Dan anak-anak bintang itu adalah Ahayute. Kuampret, Ahayute. Ronan yang mendengar itu kesal sekali. Akhirnya, ia tahu siapa dalang dibalik munculnya Ahayute. Dasar organisasi kuampret. Apa yang kalian inginkan, dari munculnya Ahayute? Dasar orang-orang bodoh. Wanjir, gedik banget si Ronan. Ia pun langsung mendekati Eudin dan ia bertanya, apakah Ahayute yang kau maksud itu adalah makhluk bersayap dengan tubuh raksasa? Apakah itu benar makhluk yang kau namakan Ahayute? Kuampret, kenapa kau bisa tahu sedetail itu? Sebenarnya, siapa kau bocah? Apa maksudmu dengan makhluk bersayap tubuh raksasa? Dan tiba-tiba, jir, kenapa tuh orang? Malah mukanya benjol-benjol. Waduh, gaswat, Ronan jadi panik. Hei bocah, mundurlah. Dan serung. Tiba-tiba Karak mengeluarkan magicnya yang kemudian diikuti dengan Eudin yang mengeluarkan cahaya dari mulut dan matanya. Dan tuar. Jir, malah meledak. Untung Karak sudah siap siaga. Ternyata ia mengeluarkan magic sword untuk melindungi dirinya dan Ronan dari ledakan Eudin. Beneran ngeri ini. Crusade tidak sanggup memakan semua segel kutukan yang ditanam. Bangke bener, bikin kesel aja. Hancur berkeping-keping dah itu mainanku. Segel kutukannya terlalu kuat bocah. Bola mataku hancur satu. Aku jadi kesal melihatnya. Jarang-jarang ada kutukan ganda seperti ini. Sepertinya yang menanam kutukan ini memiliki keahlian yang luar biasa. Aku jadi kaget melihat kawanku ini hancur berkeping-keping. Aku jadi khawatir dengan mainanku satunya ini. Aku tidak mau merusaknya lagi. Jadi, lebih baik Tuan Ronan, aku harap kau bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama untuk memberikanku informasi yang kau dapatkan. Aku malah jadi penasaran denganmu. Kau malah lebih tahu dari mereka. Jir, Ronan jadi panik. Ia malah salah ngomong itu dah. Ia terlalu terbawa emosi. Ia malah bertanya tentang sesuatu yang detail. Ia malah bertanya sesuatu yang terlalu detail kepada Eudin. Waduh, gaswat. Tolong Tuan Ronan, rasa penasaranku membuat pedangku mengeluarkan aura mana. Sebelum pedang ini bergetar dengan kencang, tolong katakan apa yang kau ketahui Tuan Ronan. Oke, aku akan memberitahumu Tuan Karak, ucap Ronan sambil gemetaran. Dan Ronan pun menceritakan kalau dirinya mendengar perbincangan dari dua orang itu saat mereka sedang membangkitkan golem emas. Mereka membicarakan makhluk bersayap yang besar yang pada awalnya aku kira golem emas itu, tapi setelah Odin mengatakan Ahayute yaitu anak bintang yang jatuh, aku jadi penasaran dan bertanya kepadanya. Alah malah meledak. Aku kira aku sama penasarannya denganmu Tuan Karak, jadi aku spontan bertanya dengan Eudin. Cuman itu saja yang dapat aku jelaskan. Waduh, dalam pikiran Tuan Karak, Ronan itu memiliki tatapan yang lebih suram dari dirinya. Soalnya, ia tahu persis pergerakan mata seseorang dan tatapan mata yang ditujukan sama Ronan itu adalah tatapan amarah yang besar. Sepertinya, Ronan memiliki cerita sendiri terkait dengan organisasi ini. Dan serius.
Tiba-tiba ada pedang ditebaskan dan ternyata itu Nobiros. Ia menodong Karak karena kesal karena ia merasa Karak berlebihan. Aku harap kau tidak mencurigai muridku Karak karena kau akan berhadapan denganku langsung. Wanjir ampun dah, aku tidak berani melawan Sword Sign. Maaf Nona Nobiros, aku cuma ingin menanyakan apa yang diketahui sama Ronan. Tapi sepertinya cuma itu yang diketahui sama Ronan ya. Iya Tuan Karak, rasa penasaranmu juga sama denganku. Sepertinya kita memiliki rasa penasaran yang sama. Aku jadi merasa bersalah dengan Anda. Kemudian Ronan bertanya, kenapa kursi milik Karak berubah warna? Sepertinya ia mendeteksi ada segel kutukan lagi. Dan setelah dilihat, wah bener, matanya bersinar biru. Itu artinya ia baru menyerap segel kutukan dari siapa ini dah? Kalau diingat-ingat lagi, itu pasti Ronan. Tadi saat aku menggunakan Magic Shot, Ronan menyentuh kurs E ini. Itu artinya, wah wah wah, perlu dicoba ini ya. Maaf Tuan Ronan, ada sesuatu yang ingin aku pastikan. Dan wush, kurs E ditempelkan kepada Ronan. Ronan kaget, apa maksudnya ini? Tapi ternyata kurs E malah menggelembung dan akhirnya duar, meledak. Malahan meledak cuk. Kurs E milik Karak hancur lebur. Cuma ditempelkan doang sama Ronan malah hancur. Apa artinya ini dah? Ronan yang merasa jijai, yaitu jijik anjay. Kenapa benda itu malah meledak di arahku, Tuan Karak? Apa maksudnya ini? Wah, 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 maaf sekali Tuan Ronan. Aku sendiri merasa heran ya. Sepertinya ada sesuatu di dalam tubuh Anda, Ronan. Aku sangat terkejut, Tuan Ronan. Anda itu memiliki segel kutukan yang besar. Dan segel kutukan itu benar-benar besar, Tuan Ronan. Sampai-sampai Kusai milikku tidak sanggup memakan segel kutukan itu. Apa maksud Anda, Tuan Karak? Kenapa aku memiliki segel kutukan? Besar lagi. Aku merasa diriku baik-baik saja. Kenapa kau malah mendeteksi kutukan di tubuhku? Aku tidak tahu, Tuan Ronan, tapi aku rasa kau telah merasakannya juga. Soalnya kutukan itu sangat besar, sampai-sampai aliran manamu terganggu. Aku merasa aliran manamu itu tidak bisa keluar dengan lancar. Apa kau merasakan itu, Tuan Ronan? Wah bener, Nobiro sebagai guru Ronan juga merasakan apa yang dikatakan sama Karak. Kalau Ronan memang lambat mengeluarkan aura mana, ia cuma mengandalkan aura tubuh, dan itu sangat membebani tubuh Ronan. Tuan Ronan, kalau aku boleh menilai, jenis segel kutukanmu itu adalah Chain Curse. Itu segel yang besar, yang mana tidak akan disadari oleh orang yang ditanamnya. Soalnya itu membuat si pengidap menjadi terhambat untuk berkembang. Gile bener, itu kenyataan yang membuat Ronan panik luar biasa dah. Waduh, waduh, sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuhnya si Ronan? Dan oke dah, beberapa saat kemudian, Ronan dan Nobiro sudah selesai mengunjungi Rodolan. Mereka mau OTW pulang. Kemudian Karak bertanya tentang kondisinya Ronan. Apa dirinya baik-baik saja? Iya nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Cuman shock aja gua ini dengar diriku memiliki segel kutukan yang besar. Kau tenang saja, kau kan murid Pileon ya. Kalau kau murid Pileon, kau pasti mendapatkan penanganan. Kau temui saja profesormu yang bernama Shira Secret. Dia adalah seorang profesor yang sangat ahli dalam bidang segel kutukan. Aku rasa dia akan senang melihatmu mendapatkan segel kutukan itu. Percayalah, temui dia. Waduh, waduh, beneran nih. Ronan jadi penasaran dah. Profesor Mia Secret. Wah, aku harus menemuinya. Tapi sayangnya, bersambung. Jir malah bersambung. Oke, silakan like, comment, subscribe. Terima kasih.